wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Dengaran ya suara saya. Terdengar, Prof. Baik, jadi ini pertemuan ketiga. Seperti saya sampaikan kemarin, ini tinggal beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan dari tahapan pengembangan sediaan gitu ya, dari desain dan teknologi pengantaran obat satu, khususnya di farmaseutika sediaan solida. Kita sudah membahas mengenai yang pertama, kemudian yang kedua, ya kemarin juga sudah kita diskusikan di praktikum. Kemudian yang ketiga, evaluasi tablet, saya kira sudah include di praktikum gitu ya. Ya, sekarang yang keempat dan sampai ketujuh, itu ya, masalah-masalah pada proses manufaktur, kemudian nanti kemasan, kemudian ada yang tanya kemasan, kemudian uji stabilitas dan uji BABE. Ya, semuanya ini nanti ya arahnya ke registrasi atau pendaftaran. Jadi dokumen-dokumen uji BABE, uji stabilitas, ya, kemasan, kemudian SOP mengenai apa namanya pembuatan sediaan, ya, kemudian analisis eh, metode analisis gitu dan seterusnya itu merupakan bagian eh, yang harus dilampirkan pada saat registrasi. Jadi registrasi itu ya sebenarnya melampirkan atau memberikan data-data pada saat kita pengembangan sediaan ini. Hmm. Apa sih yang menjadi masalah-masalah pada proses manufaktur? Kemarin yang diskusi sama saya sudah saya sampaikan gitu ya. Saya sudah mesin-mesin tablet gitu ya. Nanti coba dibuktikan ya minggu depan Anda kan sudah mulai apa membuat tablet atau mencetak tablet. Ya, nanti tolong dibuktikan masalah-masalah ini dan apakah ini terjadi apa tidak. Ya, kalau ada bagaimana cara mengatasinya. Ya, yang pertama tentu dari alatnya dulu ya, mesinnya, settingnya bagaimana. Kemarin sudah saya sampaikan ya pansisnya, setting pansisnya, die-nya, ya kemudian kecepatannya dari mesin, ya hopper su gitu kan. Kemudian yang kedua permasalahan itu dari formulanya. Ya kalau mamanya mesinnya sudah fix gitu ya, kemudian kalau sudah maksimal, kemarin saya sampaikan mamanya mesinnya masih bunyi atau apa dalam tanda kutip gemlodak gitu ya, berarti itu formulanya. Ya, mamanya ada ketidakseragaman bobot, ketidakseragaman dari kekerasan, maka itu biasanya di formulanya, ya, di bahannya. Atau permasalahannya itu ya kombinasi antara alat dan formula. Ya, alatnya juga harus dibenerin, formulanya juga harus dibenarkan. Apa saja masalah-masalah yang terjadi, yang bisa terjadi? Yang pertama adalah capping dan lamination, ya. Kemudian picking dan sticking, mottling, variasi bobot, variasi kekerasan, dan double impression. Yang pertama capping dan lamination. Ya, nanti tolong dicatat apa itu capping, apa itu lamination. Jadi kalau capping itu adalah terkelupasnya bagian atas dari tablet ini. Ya, kelihatan ya dari atas ini. Ya, kalau lamination itu berlapis-lapis seperti kue lapis itu. Ya, jadi capping dan lamination. Apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin granulnya terlalu kering. Ya, jadi granul itu ada standarnya. Jadi kalau nanti Anda yang granulasi basah, bagaimana cara mengeringkannya? Ya, mesti ada ukurannya. Berapa apa namanya moisture content-nya gitu ya. Jadi tidak harus nol. Kalau nol malah tidak terjadi eh, apa? Malah tidak terjadi tablet yang baik gitu ya. Tuh. Kemudian fines terlalu banyak. Ya.
Kalau granul terlalu kering, cara mengatasinya ya biasanya disemprot dengan air atau dibasahkan kembali atau setting ruangannya mungkin ya. Ya, kelembabannya yang terlalu kecil gitu ya harus dinaikkan. Kemudian fine terlalu banyak. Apa itu fines? Yang dicuci sama saya sudah saya jelaskan. Fines adalah partikel dengan ukuran kurang dari 100 mikron. Artinya itu adalah partikel-partikel yang halus ya. Kalau partikel-partikel yang halus, dia cenderung untuk mengabsorpsi udara pada permukaannya. Ya, sehingga dia menjebak udara, kemudian pada saat dikompresi, kompresinya lepas, ya, udaranya itu cenderung akan keluar. Ya, seperti ini sehingga mengangkat sisi atas dari tabletnya. Bagaimana cara mengatasi fines yang terlalu banyak? Ya, mohon dicatat, harus dilakukan granulasi ulang. Tidak boleh fine-nya itu dibuang. Ya, kalau fine-nya itu bahan aktif, berarti kan komposisi dari sediaannya itu jadi berbeda. Ya, tuh. Jadi berubah nanti. Itu yang apa? Cara mengatasi jika fines yang terlalu banyak. Jadi kalau fines yang terlalu banyak, maka apa namanya tindak lanjut atau cara mengatasinya adalah dengan dilakukan granulasi ulang. Kemudian bentuk punch yang konkav, ya nanti coba dilihat di mesin tablet itu, ya ada mas apa itu. Nanti dilihat itu cenderung juga menjadi capping ini. Cara mengatasinya ya punch-nya bentuk yang flat, ya yang rata gitu. Supaya tidak terjadi jika terjadi capping ya kemudian dai yang aus ya harus diganti pengaturan pas bawah yang tidak tepat kemarin sudah saya jelaskan kalau dia tidak rata dengan daisnya kemungkinan waktu ditendang tabletnya itu dia masih ada sebagian apa tabletnya itu di dalam dai sehingga akan menyebabkan eh, capping ya kemudian juga pengaturan swift of blade yang tidak tepat jadi yang overshoe itu yang nendang-nendang tablet itu setelah dicetak kemudian diejeksikan kemudian kan dia harus dilempar ke luar gitu ya tuh kemudian yang kedua adalah picking dan sticking apa penyebabnya ya penyebab dari picking dan sticking jadi kalau picking itu lengketnya tablet sebagian gitu ya sebagian lengketnya sebagian apa namanya massa tablet di dalam di punch ya dengan punchesnya baik itu punches atas maupun punches bawah. Jadi kalau capping itu lepas gitu ya. Kalau picking itu lengket atau lengketnya di dice. Kalau lengketnya di dice, dice itu yang cetakannya ini maka itu yang dinamakan dengan sticking. Penyebabnya sama antara picking dan sticking. Penyebabnya mungkin MC itu moisture content ya, moisture content. Jadi kalau apa namanya kandungan lengas, kandungan lengasnya terlalu besar, ya. Jadi masih terlalu basah gitulah istilahnya. Bagaimana cara mengatasinya? Harus dikeringkan kembali atau dikeringkan ulang. Yang kedua, bahan pengikatnya itu kurang atau kurang efektif, kemudian lubrikannya itu kurang atau kurang efektif, ya. Kemudian adanya bahan dengan titik lebur yang rendah. Ya, contohnya saya berikan contoh itu namanya ibuprofen. Ya, kalau ibuprofen yang Anda tambahkan dengan apalagi terjadi reaksi eutecticum gitu, maka cenderung akan sedikit basah gitu ya, karena titik leburnya lebih rendah pada saat itu dikompresi. Itu yang menyebabkan terjadinya picking atau sticking. Kemudian yang kelima itu adalah untuk punch yang digrafir. Ya, biasanya di grafir itu dikasih logo ya, nah, A, B, O gitu. Itu cenderung untuk lengket di grafirnya itu. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau di grafir, maka cara mengatasinya harus apa namanya? Yaitu tidak pakai grafir atau grafirnya dihilangkan atau flat saja gitu ya. Yang ketiga, permasalahannya itu adalah mottling. Mottling itu bintik-bintik gini ya.
Bintik-bintik, apa yang menyebabkan bintik-bintik warna yang tidak rata ini? Penyebabnya warna bahan obat atau degradasinya beda dengan warna eksipien. Ya, contoh umpamanya kalau Anda membuat vitamin C saja, vitamin C itu cenderung untuk berubah warna menjadi kuning atau orange gitu ya. Kalau Anda tetap putih, semuanya itu eksipiennya putih, maka jika terjadi degradasi dari vitamin C, maka akan terjadi apa namanya warna yang tidak rata ini. Yang kedua, ya terjadinya migrasi, ya migrasi sudah saya jelaskan di waktu di saat warna itu migrasi terjadi eh, apa namanya jika ada bahan pewarna itu yang larut air, ya, kemudian larutan gel, bahan pengikat yang berwarna. Jadi kalau Anda menggunakan bahan-bahan pengikat yang diberikan warna, hati-hati pada saat pengeringan. Kalau pengeringannya tidak tepat, ya, itu bisa eh, kemungkinan terjadinya migrasi, ya, migrasi bahan pewarna itu ke atas, ya, warnanya sehingga bentol-bentol. Yang keempat, eh, masalah yang biasanya terjadi adalah variasi, ya, variasi terhadap bobotnya. Apa yang menjadi penyebab? Ukuran dan distribusi ukuran partikel atau granulnya, gitu ya. Jadi kalau dia terlalu halus, ya, atau terlalu kasar, gitu ya, tidak menunjukkan distribusi normal, maka akan mempengaruhi aliran. Kalau alirannya itu kurang baik, maka yang masuk ke dalam dice-nya itu akan bervariasi. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan waktu yang di mesinnya itu. Jadi kalau alirannya itu kurang bagus, maka yang masuk ke dalam dice-nya itu tentu bervariasi. Ada yang mungkin yang penuh, ada yang enggak. Itu yang menyebabkan variasi bobot. Variasi bobot akibatnya juga menyebabkan variasi terhadap kekerasannya. Ya, aliran massa yang kurang baik ini disebabkan oleh glidan yang kurang atau kurang efektif, penyampuran glidan yang kurang baik, kecepatan mesin yang terlalu tiran, granulnya kurang bagus, waktu untuk mengisi ke dalam dice-nya itu kurang, sehingga tidak bisa penuh, gitu ya. Atau desain hoppernya mungkin yang kurang tepat, gitu ya. Tuh. Kemudian mungkin kalau mesinnya itu rotary, itu terjadi variasi terhadap pansisnya. Ya, ini. Ini variasi kekerasan itu sama penyebabnya dengan variasi bobot, ya, karena permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya itu sama dengan variasi bobot tadi, karena pertama mesti karena alirannya, ya alirannya kurang bagus atau mesinnya terlalu cepat, ya, itu yang menyebabkan variasi terhadap bobot maupun kekerasan. Yang keenam itu double impression. Double impression itu sebenarnya ya sama untuk yang di grafir gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, umpamanya huruf ini ya B gitu ya. B gini. Jadi dia double impression. Jadi nyetaknya itu kadang-kadang kalau nggak pas itu kayak gini. Nah, double gini ada bayang-bayang gini. Ya, kalau A gitu nanti dia ada bayang-bayangnya. Ini. Ini cenderung kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Mungkin setting mesinnya atau apa namanya, ya ininya enggak pas gitu ya. Sudah aus gitu ya, lubang-lubangnya gini. Itu adalah beberapa hal yang sering terjadi pada proses pembuatan tablet. Tentu Anda harus membuktikan nanti di pertemuan keempat ya, pada saat praktikum Anda sudah mulai nyetak, nah itu baru nanti tahu. Oh ini toh yang dimaksud, oh ini toh yang dimaksud gitu. Ya, makanya kenapa kemarin sudah saya jelaskan ya, kenapa formula Anda, itu Anda silahkan membuat formula gitu ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan apa yang kita berikan gitu ya materi-materinya. Tapi yang dicetak, ya yang dicetak untuk Anda kan diberikan. Karena waktu kita terbatas. Ya,
Jadi berdasarkan pengalaman, kalau Anda yang buat, ya saya yakin mungkin ada yang bisa jadi. Lah, yang tidak jadi ini loh. Ya, yang tidak jadi itu kadang-kadang kalau dulu waktu praktikumnya kan panjang, jadi bisa diperbaiki gitu ya. Kalau sekarang kan waktunya pendek gitu, jadi waktumu habis nanti untuk memperbaiki. Oleh karena itu, mulai 2 tahun lalu gitu sama Bu Dani, kita diskusikan sama Pak Helmi, oke lah mahasiswa dikasih tugas gimana cara menyusun formula, proses manufaktur dan seterusnya, tapi formula yang dicetak kita siapkan ya, supaya nanti tidak terjadi hal-hal tadi. Kalau capping semua, pernah itu, capping semua gitu ya. Ya, akhirnya Anda tidak punya sediaan untuk dievaluasi. Semuanya rusak. Ya, kan gitu. Kalau mau ngulangi lagi, ya butuh waktu lagi. Kan gitu. Itu permasalahannya kenapa itu kita berikan formula yang untuk dikerjakan. Gitu ya. Jadi sebelum Anda kerjakan kan itu sudah dikerjakan oleh laboran sehingga kemungkinan kegagalan itu kecil. Ya, kecuali kalau Anda mamanya ada masih ada saja yang salah nimbang gitu ya, salah ngambil gitu. Hati-hati nanti. Jadi kalau salah nimbang, salah ngambil harusnya contoh ya, harusnya umpamanya eksipiennya gitu ya, laktos atau dikalsium fosfat dihidrat gitu. Ya, di situ dikatakan mamanya ada yang kelompok itu granular gitu. Kemudian Anda mengambil yang tidak granular, yang serbuk. Ya, itu menyebabkan nanti alirannya menjadi berkurang. Nah, itu masalah. Ya, yang kedua kadang-kadang salah nimbangnya. Harusnya ditimbang mamanya. Kalau kemarin sekitar berapa 200 berapa gram itu kan totalnya harusnya nimbangnya apa 5 gram gitu. Ternyata Anda nimbangnya cuma 5 miligram kan gitu. Nah, itu yang masih saja terjadi. Makanya harus hati-hati nanti gitu ya. Minggu depan kalau ada praktikum dipastikan. Makanya satu kelompok itu kalau tidak salah kan ada 6 atau berapa orang itu harapannya nanti saling cross check ya. Nanti yang mamane kamu formulanya ini berapa jumlahnya, gram atau miligram. Nanti satunya nimbang, satunya ACC gitu. Itu memastikan mamanya benar enggak. Di situ di kalsium fosfat dihidrat yang granular gitu. Harus dicek. Oh, nah, kalau itu salah, berarti nanti bisa kemungkinan formula yang Anda buat itu tidak bisa dicetak karena alirannya mungkin terganggu. Itu ya. Itu kira-kira masalah mungkin yang minggu depan mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi beberapa kali terjadi itu karena Anda salah mengambil bahannya, Anda salah menimbangnya. Itu kalau sudah diberikan formula, ya. Apalagi kalau ada formulanya sendiri, kan. Yang berikutnya setelah masalah itu adalah kemasan. Ya, kemasan itu ada macam-macam gitu. Nah, kemarin ini ya ada PVC, macam-macam ya. Kemarin ada yang tanya, kalau mamanya vitamin C gimana? Coba perhatikan, vitamin C itu umumnya kalau kita menggunakan apa tidak menggunakan stripping atau blistering ya, kita menggunakan botol seperti ini, Mbak. Mana ada yang tanya kan, botolnya gimana Pak untuk vitamin C gitu? Botolnya seperti ini. Karena ini adalah botol yang bisa menghambat adanya cahaya masuk gitu. Ya, bukan yang bening gitu ya. Tapi yang seperti ini. Ya, kalau Anda menggunakan cup gitu, coba perhatikan. Jadi kalau yang sensitif terhadap cahaya, sebaiknya jangan menggunakan yang seperti ini. Ya, sebaiknya menggunakan yang seperti ini. Ya, tuh. Karena kalau seperti ini kan ininya tembus cahaya kan ya. Kalau Anda menggunakan botol-botol yang ini, ya, kalau sekarang botol kaca yang coklat itu kan terlalu mahal dan terlalu berat ya. Jadi sekarang diminimalisasi, ya yang seperti ini juga. Ya, kalau yang ini sebaiknya yang tahan terhadap cahaya.
Nah, gini-gini gitu harus dipelajari meskipun itu sederhana ya. Dulu sih untuk kemasan itu ada kuliahnya sendiri ya, elektif, tapi sekarang mungkin tidak ada ya. Jadi saya hanya membahas secara apa global saja kemasannya. Ya, jadi kalau mamanya dia tidak tahan terhadap cahaya, sebaiknya menggunakan botolnya ya seperti ini. Kemudian ini apa? Blister ya, atau stripping. Ya, kalau yang seperti ini ya janganlah. Dan ini tembus cahaya juga. Ya, kemudian kalau mamanya dia itu kelembapan ya di sini nanti kan biasanya itu dikasih dengan silika gel ya, yang sudah ada kemasannya dimasukkan di botolnya itu. Ya, atau kalau ini kan juga gitu harus karena effervescent biasanya harus kedap udara ya ini. Jadi harus betul-betul presisi. Ya, kemarin ada yang tanya kemasan primernya gimana Pak? Ya ini. Ya, itu ya. Ya, setelah apa namanya kemasannya, uji stabilitasnya. Kemarin saya beritahu yang kelompok saya itu loh mesinnya atau alatnya untuk climate chamber gitu ya. Climate chamber itu digunakan untuk membuat kondisi ini, Mbak. Ya, jadi kalau Anda di ruangan itu kan kadang-kadang suhunya 25, ya kemudian RH-nya itu bisa 80, atau mungkin kalau AC yang ini RH-nya bisa 60 gitu. Ya, mesin yang kemarin saya tunjukkan di seperti oven itu adalah climate chamber yang digunakan untuk mengatur ini. Karena untuk uji stabilitas, menurut Climate Zone ICSQ 1A, itu Indonesia itu masuk di zona keempat. Ya, ini sudah ketentuannya. Artinya apa? Ini itu panas ya, panas dan lembab. Ya, beda mungkin sama di Arab Saudi gitu ya, yang panas tapi kering. Kalau ini panas dan lembab. Artinya yang pada saat uji stabilitas sediaanmu ini berbeda dengan uji stabilitas yang bahan baku ya. Kalau ini yang sudah sediaan harus dikondisikan 30 derajat RH-nya. RH itu relatif humidity, kelembapan ruangan. Ya, RH itu relatif humidity atau kelembapan ruangan. Sorry. Nah ini, makanya ini nanti saya tanyakan ya. Makanya di uji stabilitas, ya menurut ASEAN Guidelines yang sudah sangat lama ini, kondisi untuk uji stabilitas yang jangka panjang atau real time itu dikondisikan suhunya 30 derajat, RH-nya itu 75. Ya. Kemudian kalau yang dipercepat itu suhunya 40, RH-nya 75. Kemarin ada yang tanya, kenapa Pak suhunya tinggi, yang ini 40? Ya, karena ingat di farmasi fisik ya, sama Bu Dewi Isadiartuti, karena dengan peningkatan suhu, artinya itu meningkatkan terjadinya reaksi kimia atau reaksi kinetika reaksinya. Ya, jadi dipaksa gitu. Ya, itu sebenarnya. Jadi pada saat kita membuat suatu sediaan, kan kalau menunggu real time, waktunya lama, 2 tahun lah minimal gitu ya. Minimal 2 tahun gitu. Kalau Anda menunggu terlalu lama, maka bisa digunakan 6 bulan ini yang dengan dipercepat. Tapi nanti data dari real time itu harus dimasukkan, ya, harus di apa lampirkan staff. Ya itu. Kemudian apa yang dievaluasi? Ya ini yang dievaluasi pada saat uji stabilitas. Tampilan dari tablet, warnanya, baunya, gitu ya, kekerasannya, kerapuhannya, kadar bahan obat, ya, termasuk di disolusi karena disolusi menjadi apa namanya uji yang utama dari sediaan tablet. Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Yang ini yang terakhir kalau tidak salah ya, uji BABE. Uji BABE sebenarnya ini sudah di apa namanya
ditetapkan gitu ya aturannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya, peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor ini, gitu ya, semuanya ada. Kriteria untuk uji ekvivalensi, ya, yang pertama adalah produk obat yang memerlukan uji ekvivalensi in vivo. Yang kedua, produk obat yang cukup dilakukan uji ekvivalensi in vitro. Jadi ada obat yang harus diuji in vivo, artinya ke manusia. Ada produk obat itu yang hanya diuji uji disolusi terbanding. Terus kemudian yang ketiga ada ya apa saja ini produk obat yang memerlukan uji ekvivalensi in vivo itu adalah produk obat lepas cepat yang bekerja secara sistemik ya jika memenuhi kriteria critical use drug. Jadi dia merupakan obat-obat yang digunakan untuk sesuatu yang kritis. Contoh, anti tuberkulosa, antiviral, ya, anti malaria, antibakteri, dan seterusnya. Itu harus dilakukan uji in vivo. Kemudian yang kedua, indeks terapinya sempit. Ya, contohnya digoxin, ya obat-obat jantung, obat-obat apa namanya, epilepsi seperti phenytoin. Phenytoin itu yang jika kadarnya kurang atau kadarnya lebih, maka apa namanya penampakannya itu sama, sama-sama kejangnya gitu ya. Manifestasinya itu sama. Ya, indeks terapinya sangat sempit. Kalau Anda tidak jadi fenitol ini banyak diberikan dalam bentuk IV drip gitu ya. Karena indeks terapinya itu sempit. Jadi kalau dosisnya itu kurang, tetap kejang. Kalau dosisnya itu lebih, kejang juga gitu penderitanya. Jadi harus tepat. Ini pengalaman saya waktu saya skripsi tahun berapa itu, 90 berapa, Anda belum lahir. Itu ada teman itu, adik kelas yang memeriksa itu pakai IV drip gitu ya. Jadi pakai infus gitu. Karena untuk menghasilkan indeks terapi yang stabil gitu. Karena phenytoin itu kalau terlalu tinggi, ya manifestasinya kejang. Kalau dia rendah, itu juga kejang juga, tidak selesai-selesai. Ya, ini perlu dilakukan uji in vivo pada manusia. Kemudian yang ketiga, terbukti ada masalah di biofabilitasnya. Ya, ini biasanya dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian eksipiannya proses pembuatan mempengaruhi biofabilitas. Ya, semua daftar ini nanti akan dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian yang kedua, produk obat non-oral, non-parenteral untuk bekerja sistemik. Transdermal, suppositoria, ya ini perlu juga dilakukan uji in vivo. Ya, kemudian produk oral lepas lambat, termodifikasi itu harus in vivo. Kombinasi ini harus ada in vivo. Kombinasi tetap untuk yang bekerja sistemik paling sedikit salah satu zat aktifnya memerlukan studi in vivo. Ya, kemudian produk obat bukan larutan untuk penggunaan non sistemik, nasal, oral, dan rektal, vaginal dan seterusnya itu juga memerlukan uji in vivo. Ya, kemudian ini ya kategori kedua adalah yang uji disolusi terbanding. Produk obat yang tidak memerlukan butir satu tadi ya, yang tidak memerlukan uji in vivo, kemudian hanya sekedar obat kopi. Obat kopi itu me too drug ya bahasanya. Bahasa yang biasa digunakan di biofarmasi itu me too drug. Jadi contoh namanya Anda membuat vitamin C ya di gini ya, membuat apa namanya paracetamol itu ya dari produk-produk yang sudah ada ya itu jika kekuatannya sama-sama 500 miligramnya hanya memerlukan uji disolusi terbanding ya hanya memerlukan uji disolusi terbanding ya kemudian yang ketiga berdasarkan BCS zat aktif secara karakteristik disolusi dan profil disolusi masuk BCS kelas 1 kelas 3 ini kan udah larut air ya ini tidak memerlukan uji in vivo, tetapi hanya uji disolusi terbanding. Ya. Kemudian yang ke BCS kelas 2, tapi asam lemah. Itu ya, karena kemungkinan kalau asam lemah itu dia akan larut di pH 6,8.
Ya, kemudian karakteristik disolusi itu dibagi menjadi dua, sangat cepat, artinya harus larut 85% pada waktu kurang dari 15 menit. Ya, kalau cepat itu harus larut lebih dari 85% pada waktunya 30 menit. Jadi ini hanya berbeda di waktunya. Ya, ini karakteristik disolusi. Profil disolusi untuk uji disolusi terbanding ini sudah saya lakukan sama Bu Dani ini, proyek dari apa Saparindo itu ini menggunakan 3 pH ini. Wah, ini susahnya setengah mati ini. Ya, pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8. Kenapa? Kadang-kadang masuk di pH 1,2, 4,5 gitu. 6,8-nya enggak masuk gitu. Ya, ini susah. Buat obat itu yang susah itu kalau pas uji disolusi terbanding ya ini. Ya, ini cara menghitungnya, rumusnya ada. Gitu ya, nanti saya tunjukkan nanti coba. Jadi mudah-mudahan ada nih. Kemarin ada enggak ya? Ini yang kita lakukan di industri ya. Jadi ini ada pH 6,8, kelihatan ya Excel saya Mbak di bawah ini. Terlihat, Prof. Ya, ada 6,8, ada 4,5, ada 1,2. Nah ini, sorry, ini nanti diuji seperti ini ya. Ini apa namanya? Wis, nggak apa-apa lah. Ini dibandingkan dengan produk inovator. Ya, ini di produk inovator ini ya, dengan produk inovator. Kemudian ini apa namanya? Uji satu, uji dua kan biasanya ini berapa ini? Sampai 12 kan ya. Jadi seperti tadi aturannya itu harus 12 tablet itu ya yang diperiksa itu ya. Ini ada 12 ya. Kemudian cari ini kok muter-muter. Hmm, bentar, Mbak. Ya, ini ya. Jadi ini sorry. Nah, ini belum selesai ini ya. Jadi ini uji waktu itu uji untuk trimetropim. Nah, campuran kan ini 1 2 3 ini sampai ini terus luas rata-ratanya kemudian ini perhitungannya seperti ini kita tinggal pakai Excel aja ya kurva bakunya nanti ketemu dibandingkan dengan namanya Bactrim Bactrim Forte gitu ya ini kan Bactrim itu apa inovator untuk trimetropim kan ya kemudian dihitung dengan rumus akan ketemu ini ya, ini rumusnya ini. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya ini apa. Nah, ini kan, jadi gampang ini. Rumusnya ketemu F2-nya, tingkat kesamaannya itu 62%. Itu kalau di pH 6,8. Nanti kalau di pH, berapa ini? pH 4,5. Berapa sih? Oh, 51 ini. 51. Ya. Kemudian kalau pH 1,2 berapa ini? Eh, mana ini? 60%. Ya. Artinya apa? Nah, ini kerjaanmu ini. Kalau kamu di industri, bentar saya tutup. Mana ini tutupnya? Share yang tadi. Ya, ini. Jadi, ini. Ya, ini. Ini kan persyaratannya. Nanti saya keluarkan di ujian ya. F2, ya, F2 itu jika F2-nya ini, jika F2-nya itu apa namanya sama dengan 50 atau lebih besar dari 50,
menunjukkan kesamaan atau ekuivalensi. Ini, ya. Jika produk kopi dan produk pembanding memiliki disolusi yang sangat cepat, perbandingan profil disolusi tidak diperlukan. Ya, jadi tadi perhitungan F2-nya itu tinggal masukkan saja Excel sederhana, masa Anda tidak bisa Excel. Yang ketiga, produk obat yang tidak memerlukan uji ekuivalensi, ini uji-uji yang in vitro, parenteral, sediaan-sediaan yang memang sudah larut, ini tidak bisa dibandingkan kan gitu. Ya, itu kira-kira. Ini semua ada di Guidance for Industry, Waiver of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence Studies for Immediately Solid Dosage Form based on the Pharmaceutical Classification System, ya. Ini ada. Ini rumusnya tadi, yang rumusnya ini F1, F2-nya, ya. F1 itu adalah faktor perbedaan, ya F2-nya ini yang dihitung adalah faktor kesamaan, similaritasnya, indeks, similarity index. Obat-obat yang diuji harus memenuhi kriteria diproduksi memenuhi CPOB. Makanya lab Anda tidak boleh, ya harus memenuhi CPOB. Kemudian harus identik dengan produk di pasaran, ya dengan inovatornya. Kemudian ya idealnya itu di skala produksi diambilnya. Tapi pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kalau skala pilot itu sudah bisa mewakili, ya skala pilot bisa digunakan. Ya, itu loh Mbak. Kemudian industri ini juga menyimpan selama 2 tahun. Ini yang dinamakan dengan sampel pertinggal. Ya, dan parameter-parameter yang dibandingkan untuk uji itu ini. AUC, CMAK, TMAK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu tinggal evaluasi-evaluasi itu. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Sudah cukup? Pak, permisi saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Jadi tadi kan yang disampaikan oleh Prof. Dwi kan untuk stabilitas obat kan bisa terganggu dari tempat dia produksi, lalu misal dipindah ke tempat berbeda. Nah, untuk Ini. perhitungan stabilitasnya sendiri, setelah obat itu dibawa ke tempat yang iklim yang berbeda dari tempat produksinya, itu apakah ada perhitungan tertentu ya Pak untuk menghitung stabilitasnya? Halo, halo. Halo, suara saya terdengar Pak? Putus-putus. Mungkin saya yang putus ya. Coba diulangi, Mas. Ya baik. Jadi Hmm. seperti yang Prof. Dwi sampaikan, tadi kan untuk stabilitas obat itu sendiri, bila dia diproduksi di tempat yang contoh mungkin kering dan panas, lalu dia berpindah ke tempat yang kering, yang panas tapi lembab, itu kan stabilitasnya bisa terganggu ya Pak. Nah, Hmm. itu untuk perhitungan stabilitas yang berpindah itu apakah bisa dihitung atau tidak bisa Pak seperti itu? Ya, jadi ini intinya gini ya. Stabilitas obat itu kan dilihat di masing-masing negara tadi menurut guideline-nya itu. Kebetulan Indonesia itu masuk di zona 4 ya dalam melakukan uji disolusi karena di Indonesia itu adalah daerah yang panas dan kelembabannya tinggi. Kalau ya ini mau dipasarkan di Indonesia, maka uji yang dilakukan harus sama seperti tadi ya. Jadi RH-nya itu 75%, ya, suhunya itu berapa? 30 derajat. Ya, kalau dipercepat, ya artinya kan kita untuk registrasi butuh cepat ya. Makanya kan kita menggunakan accelerated stability test supaya datanya itu bisa masuk dulu. Kita menggunakan suhu 40 derajat, kelembapannya 75%. Itu kalau di Indonesia ya. Kalau Anda maunya mau mengekspor gitu kan ke negara lain, ya harus disesuaikan dengan sana ujinya, Mas. Dia masuk di daerah mana? Kalau mau mengekspor ya, itu. Nah, yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, mungkin contohnya ya, saya kan produksi di Surabaya, kemudian dikirimkan ke Papua atau ke Maluku, itu kan ya.
sebenarnya secara iklim itu sama kondisinya. Kalau sudah dinyatakan pada saat uji stabilitas sama, artinya ya industri itu kan punya tadi ya, sampel pertinggal namanya. Jadi semua produksi itu tidak dijual gitu ya. Ada yang ditinggal di gudang-gudang kita, ada tempat nyimpannya gitu, batch nomor berapa itu disimpan. Kalau ada masalah di lapangan, itu kita sebagai pembanding. Ya, gunanya apa? Jadi kalau mamanya di gudang kita periksa itu tidak ada masalah, harusnya di sana tidak ada masalah. Tapi kalau di sana ada masalah, maka kita harus cek di sana ada apa itu. Dulu saya pernah menemukan, oh ternyata di sana ada banjir, kan gitu. Oh ternyata pengirimannya pakai kontainer, kan itu butuh waktu lama di laut. Anu kan suhunya sudah berbeda, Mas. Nah itu, tapi kalau kondisi normal, ya harus menggunakan ketentuan yang itu, Mas. Gitu, Mas. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Saya izin bertanya, Prof. Silakan, Mbak. Hmm. Untuk produksi obat itu kan industri biasanya sangat banyak gitu ya, Prof. Mungkin beribu-ribu. Nah, untuk Hmm. menentukan sampel yang mau diuji, terus yang mau ditinggal itu bagaimana, Prof, cara samplingnya? Jadi di CPOB, kamu sudah punya CPOB nggak? Kalau anu saya kirim nanti. Habis ini ya, saya kirim di ininya. CPOB itu ada ketentuan, Mbak, untuk sampling. Jadi nanti berapa, sebenarnya saya ada di kuliah pencampuran sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti saya kirim. Jadi kalau mamanya kamu satu batch gitu ya, itu kan 100 kilo atau 200 kilo gitu ya. Nanti ada empat tempat yang gimana kamu ngambilnya itu di bagian atas, ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian bawah. Bagaimana cara mengambilnya? Mengambilnya itu namanya pakai TIF samplers. Di CPB itu ada. TIF samplers itu eh, seperti apa namanya? Orang kalau anu beras gitu loh, yang di gudang itu. Tapi jadi kalau seperti apa ya, tombak, tapi ada dua ini. Yang di dalam itu untuk mengambil sampelnya. Gitu, Mbak. Jadi ada sudah kriteria-kriteria, ya saya kasih contoh gini aja lah. Ya, gambar aja, biar whiteboard. Nah, jadi kira-kira gini, Pak ini. Ini kalau wadahnya gitu ya, wadah apa produksinya gitu, nanti ada empat itu yang diambil dari sini. Nah, ini. Kemudian ada lagi empat itu yang diambil di tengah sini. Terus kemudian ada lagi empat itu yang diambil dari bawah. Itu, Mbak. Nah, yang untuk mengambil sampelnya gimana? Seperti ini. Nah, ini ya. Terus di dalamnya itu ada untuk ngambilnya ini. Di sini ada lubangnya. Jadi nanti ini ditancapkan gitu di daerah sini, kemudian ini diputer, akan terambil sampelnya. Ya, yang di sini juga seperti itu. Itu kira-kira gambarannya seperti itu, Mbak. Itu Baik, Prof. Terima kasih. ada lagi? Saya sambil ini, ngomong ingat, kan tak kasih. Oh, jadi untuk pengambilan sampel itu jadi kayak yang pengecekan beras gitu ya, Prof, ya, yang diambil bagian Betul. bawahnya ditusuk kayak gitu ya. Ya, Oke. tapi kalau yang beras itu kan sekali ya, itu kan ada kayak muternya gitu, Mas. Jadi tidak rusak di apa sediaan-sediaan itu, gitu. Nah, ini ya saya coba bukakan dulu deh. Ini yang saya punya yang 2000 berapa ini? 2012. Tapi tidak apa-apa ya. Coba lihat. Ini saya kirim dulu deh.
Itu yang jilid 2, ini jilid 1 lagi jalan. Di situ ada, ya, nanti bagaimana mengambil sampelnya, ya, ada beberapa kriteria, gitu ya, termasuk kemasan, apa itu semuanya diatur. Makanya di awal saya sampaikan bahwa di Indonesia itu apa namanya, sorry, pengembangan sediaan farmasi itu adalah eh, ini ya highly regulated ya. Jadi regulasinya itu sangat-sangat ketat ya. Mungkin kalau ada yang terbaru sampai nyimpan-nyimpannya semuanya itu ada di sini semua, Mas. Nanti Anda bisa menganukan area steril itu gimana ya. Gitu kira-kira nanti paling tidak kamu bisa jadi pegangan ini. Ada lagi? Situ ada analisis tren, ada macam-macam ini. Coba kalau saya share ya. Ya, jadi ini mamanya. Kelihatan ya. Lihat, Prof. Iya, Prof. Nah, ini tugas dari kepala bagian mutu, ya, macam-macam ini. Ini sudah ada semuanya ini, ya. Semuanya itu ada. Ini mulai personilnya bagaimana, area penyimpanannya, ya, semuanya sudah diatur. Bangunan pabrik itu bagaimana, ya, semuanya ini diatur ini. Aliran udaranya, ya, ada ruang antara, ya, ini. Bayangkan, sampai pipa-pipa ini semuanya sudah diatur gini. Ini sampai pakaiannya, ini mulai personal gitu ya. Makanya waktu awal itu kan saya sampaikan, sepatu dulu Bu Dhani kan minta pakai sepatu tak anak-anak. Biar eh, yang minta fakultas saja. Ada kepala bagian teknik, kepala bagian apa gitu, macam-macam. Ini bahan pengemas, ya. Nanti ada bahan baku. Sampai nanti ini yang diluluskan itu labelnya apa. Zaman saya dulu ada sih. Cuma sekarang kan praktikumnya itu karena waktunya pendek ya. Jadi dulu Anda buat ini, Mbak, buat kayak gini-gini ya. Nanti yang lulus ditempelin kalau sudah uji gitu kan. Kamu kan disuruh bawa stoples, bawa plastik gitu ya. Mana yang sudah dikerjakan, mana yang siapa kalau ditolak gimana, tambah telah diambil. Itu memang di industri ada. Produk ruahan, ini ya. Ini ada. Nah, ini makanya kotor, apa mesinnya kotor apa enggak. Itu harus ditulis. Ya, ini. Sampai tanda ini. Ini sampel, sampel pertinggal tadi Mbak ya. Tadi yang ditanyakan Mas siapa tadi. Ini sampel pertinggal adalah sampel yang ditinggal di pabrik itu. Ya, nomor batch-nya berapa, nama bahan produknya apa, tanggal diluluskan kapan. Ini digunakan nanti. Contoh itu tadi ya. Terus kemudian ini daftar pemasok, mana syarat, pabriknya siapa, negara asal. Ini saya punya data gini nih. Sehingga kemarin saya sampaikan bahwa mungkin bahannya sama, tapi kalau pemasoknya beda itu kadang-kadang kualitasnya mesti berbeda. Tidak tahu ukurannya atau mungkin karakteristik yang lainnya ya. Ini produk jadi ada semua di sini. Ya, cek RH, ya suhu ruang, ya syaratnya itu segini. Jadi untuk produksi itu syaratnya segini, ya
Ini semuanya diatur. Pencucian. Nah, makanya sebenarnya yang kamu pelajari itu adalah konsep-konsepnya. Karena aturan-aturan ini sebenarnya sudah diatur ini semuanya. Ya. Kan tidak perlu kamu hafalkan, ya tidak hafal. Saya jadi hafal gitu. Makanya kadang-kadang kalau profesi terus ada yang ngasih apa namanya ujian, suruh ngapalkan ini, lalu dibuka aja, orangnya sendiri mungkin ya tidak hafal. Hafal karena beberapa tahun di situ kan gitu. Yang ini ada semua kok. Namanya pengawasan mutu, apa yang diawasi gitu kan? Laboratorium harus ini, ruangan area instrumen. Ya ini kan nggak perlu dihafalkan ini. Ya, semuanya diatur, Mbak. Kalibrasi peralatan, harus ada safety shower. Ya, nah ini namanya apa saja ini. Wes, sudah. Ini sampel tadi. Mungkin di sini kalau ada salah gambarnya tadi. Sampel yang sudah diambil. Ini, Mbak, pertanyaanmu. Ya. Nah, ini biasanya saya berikan ya di profesi nanti. Ya, ini kalau jumlah sampelnya berapa, masuk berapa. Ini saya berikan di profesi. Profesi pun sekarang, dulu saya waktu S2 itu berapa SKS? 4 SKS. Terus kemudian profesi itu saya diberikan 2 SKS. Setelah 2 SKS, ternyata dipotong lagi jadi 6 kali pertemuan. Dipotong 6 kali pertemuan, dipotong lagi jadi 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan, sekarang 2 kali pertemuan. Bayangkan, untuk memahami, saya itu belajarnya 4 SKS gitu ya. Dikasih 2 kali pertemuan. Terus tak kasih itu ya apa hari-hari itu. Dasarnya gak ngerti. Lah, kayak gini-gini saya berikan Mbak caranya untuk melakukan sampling. Itu ada ketentuannya sebenarnya semuanya di sini. Apakah tingkat inspeksinya itu ketat atau enggak. Ini kalau Anda apa namanya kursus di luar gitu ya, ya itu bayarnya mahal ini, ya statistical process control ini, bayarnya mahal. Nah inilah pengambil sampel Mbak. Nah ini, ya deep tube ini. Nah ini Mas. Nah ini tip sampelnya kayak gini untuk bahan padat. Jadi ini ada lubangnya ini, ada lubangnya, lubangnya tinggal masukkan aja, diputar nanti satu kali dapat ini, ya. Ini macam-macam tip samplers. Ya, ini. Nah, semuanya sudah diatur nih. Gitu kan? Oke, gitu. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya lagi. Apa, Mas? Jadi Prof. Dwi ini kan dekan FTM ya Prof ya, dan ada nanoteknologi. Nah, sejauh ini eh, apakah pengaruh nanoteknologi di bidang farmasi itu seberpengaruh ya Prof? Seberpengaruh itu ya Prof ya, pelibatan nanoteknologi di mungkin dalam sistem desain obat seperti itu Prof. Ya, jadi gini, nanoteknologi itu luas, Mas. Ya, luas digunakan di banyak hal ya. Salah satunya memang di obat dan kosmetik. Salah satunya, obat kosmetik itu salah satunya. Ya, yang lainnya itu sudah diterapkan di apa solar energi gitu ya, di kertas, di macam-macam. Kemarin itu sampai ini apa namanya dosen-dosen kita itu kan ahli di sensor, sensor alat-alat untuk mamanya mendeteksi apa itu kan menggunakan sistem nanoteknologi ya. Jadi sampelnya bisa sedikit, bisa lebih presisi dan seterusnya. Ya, kemarin saya ada tamu dari Sukovindo yang meminta kita itu untuk membantu sebagai technical expert ya karena
Sukovindo mendapat proyek dari Freeport untuk refining produk-produk tambang. Nah, itu ahlinya di nanoteknologi. Karena kan sudah memisahkan, ya, menggunakan alat-alat yang canggih. Itu kita punya expertnya di sana. Ya, bahkan Petrosida yang memproduksi pupuk, yang memproduksi insektisida, itu mahasiswa kita prakteknya di sana langsung diminta kerja di sana. Karena sekarang banyak sekali pupuk-pupuk dan insektisida itu kan disemprotkan secara umum gitu ya. Sementara di luar negeri itu sudah sangat selektif sehingga tidak mengganggu lingkungan tapi efektif di tanamannya. Itu yang saya tahu sampai diminta juga di apa namanya industri militer yang di Bandung itu. Ya, jadi penggunaannya sampai sana itu yang umum. Yang untuk obat dan kosmetik, kalau di luar negeri sudah ya, sudah makin banyak. Kalau di Indonesia kosmetiknya yang berkembang luar biasa. Karena itu dari Korea ya. Jadi kenapa, mohon maaf ini saya ngomong terus terang aja. Kenapa kosmetik-kosmetik dari Korea itu sangat laku keras? Karena dia bisa membuat ya titanium dioksid, kemudian apa talak, kemudian apa itu dalam bentuk yang sangat kecil. Kalau sangat kecil itu kan nempel di apa namanya di wajah Anda, itu kan bisa sampai ke pori-porinya, sehingga kelihatannya mulus sekali gitu ya. Kalau di Indonesia masih pakai amilem talak itu yang biasa, jadi kadang-kadang masih kelihatan kasar kan gitu. Coba kamu yang produk-produk Korea, apalagi yang sudah harganya mahal itu sudah menggunakan teknologi nanoteknologi itu, sehingga kelihatan bercahaya karena dia memang dalam skala yang sangat kecil. Jadi itu untuk kosmetiknya. Untuk obatnya itu senyampang ini ya, saya tahu nanoteknologi itu masih di luar negeri. Ya, di sini hanya dipakai untuk beberapa yang sifatnya itu apa namanya repacking karena teknologi kita belum menjangkau di sana. Tapi riset ya, riset-riset di perusahaan besar seperti Kalbe Farma itu sudah dilakukan. Ya, beberapa apa namanya? Jadi di Kalbe Farma itu kan punya yang untuk obat itu juga dibedakan ya antara obat padat, obat cair, kemudian juga dengan makanan minuman. Itu makanan minuman sudah mulai dimasukkan di sana. Ya karena memang ahlinya belum banyak, sehingga kalau invest ya agak susah. Tapi saya yakin ke depan apa kemampuan ini menjadi ini apa namanya sangat dibutuhkan. Ini apa namanya dosen saya baru diminta CV-nya kemarin sebagai expert di Sukovindo untuk project dengan Freeport ya. Gitu kira-kira Mas. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau Anda ini ya, contohnya ini baru ngirim ini kan WA-nya baru masuk. Jadi kalau mamanya Anda kemarin gitu ya, diminta expert gitu, diminta CV-nya. CV-nya apa sih? Jadi ini contohnya mamanya pengalaman kerja. Ini ya dosen saya ini. Ya, S2-nya itu di Taiwan, S2-nya S3 di Taiwan gitu ya. Ini saya baca sekelas karena kamu tanya. Kemudian dia di ini pernah postdoc di tahun 2017-18 itu di Max Planck Institute of Chemical Physics and Solid Dresden Jerman. Ya, kemudian juga pernah postdoc di Tohoku University gitu ya. Saya pernah ke sana. Tohoku itu nomor satu di Jepang untuk THE-nya. Ya, ya ini. Terus kemudian, wah banyak sekali dia. Ya, jadi dia punya pengalaman yang banyak untuk melakukan riset-riset gitu ya. Wah ini, coba ini. Penghargaan riset inovasi. Eh, Kalau yang dalam negeri tidak usah saya sebutkan karena dia banyak sekali risetnya di dalam negeri, tapi yang dari luar negeri, Grand apa ini? Grand Aito, apa ini? Dari Jepang. Kebetulan Anda tanya, kebetulan dia ngirim ini.
dari pemerintah Jepang Society for Promotion of Science JSPS, kemudian Postdoctoral Fellowship Research Japan Society for the Promotion of JSPS, kemudian Max Planck Institute dari Jerman ini juga itu NCTU Award Outstanding Student Research, outstanding outstanding student research gitu ya. Kemudian ya macam-macam ini. Gitu kira-kira Mas. Itulah kira-kira kalau Oke, Anda baik, kan Prof. belajarnya itu hanya sebagian. Kalau dia belajarnya gini, dia mulai manufakturnya itu Mas, ya mulai manufaktur sampai ke hilirisasi produknya itu sih. Karena kan dia bukan profesi ya, dan dia bukan profesi ya, sehingga kemarin diminta oleh kementerian sebagai expert untuk semikonduktor itu ya. Jadi semikonduktor itu kan memang kemampuan-kemampuan pemahaman di bidang nanoscience. Ya, itu Mas. Makanya farmasi harus berkembang. Kalau kamu di benchmark ya jangan benchmark sama universitas swasta lah, yang kampusnya di ruko-ruko nggak punya alat gitu kan. Gitu, cukup. Cukup saya rasa, Prof. Oke, eh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.